Ya sepertinya kalau saya gambarkan seperti yang saya bilang tadi ya. Sayap motor, mungkin sayap motor kayak gini ini keinjek jegrak. Jadi kenceng banget. Waktu itu saya maju sedikit. Saya lihat bekasnya di belakang sini. Saya posisinya di situ. Saya lihat ke sini, emang benar-benar nggak ada. Saya lihat di bawah motor nggak ada yang nyangkut sama sekali. Kemudian pas saya nyari, kemudian saya menengok ke sini. Oh, ternyata ya kamu nongol lagi, silahkan. Bahwa di bulan Ramadan hampir semua setan dan jin itu dibelenggu, nggak bisa mengganggu orang ya. Nggak bisa mengganggu orang. Nah, teman-teman yang pernah hidup di tahun 2000-an mungkin pernah dengar itu. Ini sekalian malam ini pembuktian ya teman-teman. Ini kan sudah masuk bulan Ramadan, itu banyak yang tadarus. Bener gak sih setan-setan pada dibelenggu? Kalau memang ini nanti masih ada penampakan, berarti itu bohong. Jadi malam-malam sekitar jam berapa itu? Jam 10 malam kita naik motor berdua. Jadi saya bawa motor sendiri, teman saya bawa motor sendiri. Tepat di sini kita jalannya kan dari sana, dari arah sana ke sini, berlawanan arah sama titik saya berhenti ini. Nyampe di sini ternyata teman saya yang saat itu naik motornya berada di belakang, kurang lebih sekitar 5 meter di belakang saya. Ini diikutin oleh sosok hitam, laki-laki, tapi nggak jelas mukanya kayak apa. Jadi ngikutin kita naik motor. Jadi ngikutin terus di sebelah kiri. Awalnya dia taunya ngerasa ya, begitu dia tengok ke belakang ternyata memang benar dia terbang mengikuti terus. Hilangnya ini di sana sebelah timur, kurang lebih sekitar 300 meteran lah dari sini. Di situ kan ada jembatan yang namanya Dong Suru. Nah, pas nyampe di situ dia sengaja berhenti, kemudian ini ditanya, nyapo ngetutnya aku ndung balik kono gitu, sampai akhirnya sosok itu hilang. Nah, kemudian untuk yang saya alami, ini kejadian yang saya alami sendiri, ini di depan sana, tepat di bawah pohon terembesi yang besar. Di depan situ kan ada pohon terembesi satu, pohon tunggal, tepat di bawahnya. Jadi saat itu malam-malam, kurang lebih sekitar jam setengah 9 malam lah. Saya sendirian kayak gini, emang jalanan ini sepi ya teman-teman. Jarang banget yang lewat ya, karena kondisi jalannya yang rusak parah. Sebenarnya ini udah di aspal, cuman aspalnya udah rusak. Hampir mirip dengan kali. Kalau orang Jawa bilang kakean kerakal. Kerakal itu batu yang kecil-kecil itu loh teman-teman, yang kalau diinjek ban bisa lari itu loh. Nah, saat itu saya nyampe di bawah pohon itu, tiba-tiba ini di bawah motor saya ini ada suara yang hampir mirip dengan apa ya, jika saya gambarkan mungkin lebih tepatnya sayap motor yang pecah ringsek saya injek pakai motor, kenceng banget, berak gitu kan. Saya kaget, saya berhenti, saya turun, saya liatin nggak ada apa-apa, padahal di bawah pohon terembesi itu kan posisinya ya kayak gini, ada aspalnya, jadi bersih. Kalaupun ada kayu sebatang ranting pun kelihatan, tapi saat itu nggak ada. Jikapun memang ada daun jati kering yang di situ, saat itu kan nggak ada apa-apa. Jadi akhirnya pas saya sibuk nyari ini apa ya, saya pikir, saya nengok ke belakang ke arah terbesi besarnya itu, oh alah, ternyata lagi ada yang iseng. Biasalah, mungkin nggak tahu niatnya apa. Saya berpikirnya positif sih, mungkin dia ingin menunjukkan eksistensinya kalau dia ada di situ, gitu aja sih. Ya udah, sampai akhirnya begitu saya sadar nggak ada apa-apa, saya jalan lagi. Nih jalannya teman-teman, parah toh, tuh kan, banyak kubangan air dan licin. Ini lumayan ini mencoba melewati jalanan angker tengah malam. Suara motornya brak. Ini saking rusaknya jalan. Nih kan, parah. Di tengah jalannya aja sampai tumbuh rumput.
Nah ini teman-teman pohon terembesi besar yang saya maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mau berhenti di bawahnya ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin bisa melihat sesuatu, monggo seperti biasanya silahkan diperhatikan arah dari kamera saya. Siapa tahu nanti bisa menangkap sesuatu. Ini ya teman-teman pohonnya. Ini memang pohonnya tunggal, yang lainnya nggak ada. Adanya pun juga kecil-kecil segini. Ini satu pohon ini gede banget, bener-bener gede loh. Pohon terembesi teman-teman. Oh, gede toh. Tuh nyampe atas sana toh. Ya kan gede. Mungkin ada yang nangkring di atas sana. Jadi di sini ya teman-teman kejadiannya. Sebentar saya mau turun. Nah, tepat ini kan aspal. Ini masih aspal halus loh ini. Kalaupun ada daun jati seharusnya kan kelihatan ada daunnya. Di sini tepat saya lewat di sini suaranya itu gerak kenceng banget toh. Nah, saya turun, saya cari-cari, saya nginjek apaan? Saya pikir kayu. Kalau memang kayu patah saya injek pakai motor, kayaknya suaranya nggak kenceng banget kayak gini, nggak keras. Kalau daun jati pun juga suaranya biasa kan, kayak daun jati keinjek paling cuman cekrak gitu aja. Tapi ini kenceng banget. Ya sepertinya kalau saya gambarkan seperti yang saya bilang tadi ya. Sayap motor, mungkin sayap motor kayak gini ini keinjek jegrak, jadi kenceng banget. Waktu itu saya maju sedikit. Saya lihat bekasnya di belakang sini. Saya posisinya di situ. Saya lihat ke sini, emang benar-benar nggak ada. Saya lihat di bawah motor nggak ada yang nyangkut sama sekali. Kemudian pas saya nyari, kemudian saya menengok ke sini. Oh, ternyata ya kamu nongol lagi, silakan. Ini sekalian pembuktian teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang pernah hidup di tahun 2000-an, pernah terdoktrin bahwa di bulan Ramadan hampir semua setan dan jin itu dibelenggu, nggak bisa mengganggu orang ya, nggak bisa mengganggu orang. Nah teman-teman yang pernah hidup di tahun 2000-an mungkin pernah dengar itu. Ini sekalian malam ini pembuktian ya teman-teman. Ini kan sudah masuk bulan Ramadan, itu banyak yang tadarus. Bener gak sih setan-setan pada dibelenggu? Kalau memang ini nanti masih ada penampakan, berarti itu bohong. Khususnya buat orang Jawa kayaknya biasanya ini pernah mendapatkan dogma atau doktrin seperti itu. Sebenarnya setelah saya pikir-pikir, mungkin arahnya gini ya teman-teman. Mungkin saat itu biar kita yang masih kecil-kecil di tahun 2000-an itu semangat lagi untuk pergi ke masjid dan musola, biar tidak merasa takut. Jadi didoktrin sama kalimat seperti itu ya. Itu kalau menurut saya sih. Karena kalau dipikir-pikir nyatanya masih ada juga cerita-cerita yang menceritakan penampakan yang terjadi di bulan Ramadan. Oke, kita maju sekali lagi. Ini tadi adalah titik kejadian di mana ada suara yang mengagetkan saya malam hari itu. Nah, maju sedikit di sini ada jembatan kecil. Biasanya sih penampakan sih sukanya di jembatan kecil kayak gini. Kadang dia duduk atau gimana menampakkan diri. Tapi kayaknya di jembatan ini belum ada cerita sih. Nggak tahu kalau orang kampung sini karena memang saya bukan orang sini ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian ya. Ini tadi mumpung saya lewat, jadi saya ceritakan apa yang pernah terjadi di sini. Sekali lagi ini bukan settingan, ini kejadian nyata yang dialami oleh saya sendiri dengan teman saya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak matiin kameranya.